seperti matematika bisnis, manajemen keuangan, pengantar bisnis, studi kelayakan bisnis, akuntansi keuangan, dan juga perpajakan. Pada kesempatan ini dalam rangka unjuk kerja bukti pidana perguruan tinggi bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester kedua tahun ini, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di dalam kegiatan pengajaran saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, penyampaian materi, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Materi pembelajaran yang penting harus memperhatikan tujuan pembelajaran dan juga metode yang sesuai, sehingga kita dapat mengkomunikasikan materi pembelajaran secara jelas dan menarik. Selanjutnya adalah interaction atau interaksi, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dan juga interaksi antara sesama mahasiswa. Dan ini adalah merupakan kunci di dalam proses pembelajaran. Melalui diskusi, tanya jawab, dan juga kolaborasi, maka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran kepada mahasiswa. Interaksi yang baik tentunya akan dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Selanjutnya adalah asesmen penilaian. Dan ini bagaimana saya mengevaluasi pemahaman dan kemampuan mahasiswa. Penilaian formatif diperlukan untuk memonitor dan memberikan imbal balik selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif diperlukan untuk menilai kemampuan keseluruhan mahasiswa setelah selesainya proses pembelajaran. Penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk merespon dan memperbaiki pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang pendekatan pengajaran yang saya gunakan, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum atau deskripsi mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan juga materi atau pokok bahasan dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Mata kuliah pengantar ekonomi makro ini adalah mata kuliah kompetensi program studi yang diambil oleh mahasiswa pada semester 2 dengan bobotnya adalah 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan teori-teori ekonomi dan juga pemanfaatan model-model ekonomi untuk mempelajari berbagai isu ekonomi makro. Adapun capaian atau luaran dari mata kuliah pengantar ekonomi makro ini adalah pertama, mahasiswa mampu memahami tentang teori aliran meningkat ekonomi, teori konsumsi, dan juga teori investasi. Kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami dan juga menganalisis tentang pendapatan nasional, pasar barang dan komoditas, pasar uang dan kurva MLM, keseimbangan ISLM, dan juga kebijakan fiskal dan moneter di dalam model analisis ISLM. Ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan mengaplikasikan tentang permintaan agregat, penawaran agregat, dan juga keseimbangan umum di dalam permintaan dan penawaran agregat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang ekonomi internasional, nilai tukar dan keseimbangan pembayaran, inflasi, dan juga indikator-indikator makroekonomi. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan materi pembelajaran dan juga pokok pembahasan daripada mata kuliah pengantar ekonomi makro ini selama 1 semester atau 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah tentang aliran meningkat ekonomi, teori konsumsi, teori investasi, analisis pendapatan nasional, pasar barang dan kurva IS, pasar uang dan kurva LF, keseimbangan ISLM, kebijakan fiskal dan moneter di dalam model analisis ISLM, permintaan agregat, penawaran agregat, keseimbangan umum di dalam permintaan dan penawaran agregat, ekonomi internasional, nilai tukar dan keseimbangan pembayaran, inflasi, dan juga indikator-indikator makroekonomi. Baiklah, setelah mengetahui gambaran umum atau deskripsi singkat dari mata kuliah pengantar ekonomi makro, luaran yang ingin dicapai, materi pembelajaran atau pokok bahasan dari mata kuliah ini, maka saya akan kembali menjelaskan tentang pendekatan pengajaran yang saya gunakan di dalam kegiatan
pengangguran, siklus bisnis, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga ekonomi atau perdagangan internasional. Dengan memanfaatkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, maka mahasiswa dapat aktif terlibat di dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dapat memperdalam pemahaman mahasiswa tentang ekonomi makro dan juga untuk mengembangkan keterampilan yang relevan di dalam menganalisis isu-isu dan juga permasalahan ekonomi makro. Delivery penyampaian materi, ini bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Di mana untuk penyampaian materi ini saya menggunakan media, strategi pembelajaran dan juga metode yang sesuai sehingga materi pembelajaran dapat dijelaskan secara jelas dan menarik kepada mahasiswa. Untuk metode saya menggunakan metode ceramah interaktif, yaitu di mana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa melalui ceramah, namun tentunya dengan penekanan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa dan juga antara sesama mahasiswa, di mana dosen tidak hanya menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran, tetapi juga mengajukan pertanyaan terbuka kepada para mahasiswa dan juga meminta tanggapan dan juga mendorong adanya diskusi kelas sehingga tentunya mahasiswa dapat lebih memahami tentang ekonomi makro dengan lebih baik. Kedua, saya menggunakan pembelajaran berbasis kasus, yaitu dengan melibatkan studi kasus ekonomi nyata dan juga simulasi ekonomi sebagai dasar pembelajaran. Mahasiswa diberikan contoh-contoh studi kasus atau skenario ekonomi dan meminta mereka untuk menganalisis, memberikan tanggapan, memberikan rekomendasi dan juga solusi dari pada teori-teori dan model ekonomi yang telah dipelajari. Dengan cara ini tentunya akan lebih mengembangkan keterampilan analitis mahasiswa. Adapun buku teks yang menjadi pedoman dan digunakan di dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro ini adalah yang pertama Makroekonomis oleh Budiono, Makroekonomis oleh Blanca, Principle of Macroeconomics oleh Cass and Fair, dan pengantar ekonomi makro oleh Manuti Grigori. Interaction ini adalah interaksi, ini bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa dan juga antara sesama mahasiswa yang merupakan kunci dari proses pembelajaran. Di dalam kelas saya akan mengatur diskusi kelas di mana mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, di mana saya akan menyajikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga studi kasus untuk memicu pemikiran kritis dari mahasiswa. Melalui diskusi kelas ini, maka mahasiswa dapat memperluas pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Selain di dalam kelas, maka diskusi tetap dilanjutkan. Jadi melalui grup WhatsApp, di mana saya dan mahasiswa dan juga sesama mahasiswa dapat melanjutkan percakapan, bertukar ide, dan juga mungkin menanyakan pertanyaan tambahan yang muncul setelah diskusi kelas selesai. Grup WhatsApp ini menjadi platform yang mudah diakses untuk berkomunikasi dan juga berkolaborasi di luar ruang kelas, baik antara dosen dan mahasiswa maupun juga sesama mahasiswa. Selanjutnya ada asesmen penilaian. Ini adalah bagaimana saya mengevaluasi pemahaman dan kemampuan mahasiswa. Salah satu pendekatan yang saya gunakan adalah dengan cara memberikan pertanyaan kepada mahasiswa selama sesi pembelajaran. Pertanyaan ini tentunya dapat berupa lisan ataupun juga tulisan yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa tentang materi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Selain itu juga dengan adanya pertanyaan terbuka atau pertanyaan langsung selama proses pembelajaran, maka saya bisa melihat respon dan juga kemampuan mahasiswa terkait daripada materi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Selanjutnya di luar kelas, maka saya akan memberikan tugas materi atau tugas take home yang dikerjakan oleh mahasiswa di rumahnya masing-masing tanpa adanya tekanan waktu. Penugasan mandiri ini adalah merupakan bagian dari proses penilaian, di mana tugas ini dapat berupa materi tambahan atau latihan soal yang saya berikan. Dengan memberikan tugas ini, maka saya dapat mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi waktunya dan juga dalam memahami konsep-konsep atau materi-materi pembelajaran yang telah saya sampaikan dalam kelas. Sistem penilaian
mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan selain itu, hal ini juga penting untuk menciptakan transparansi dan keadilan di dalam penilaian, sehingga mahasiswa dapat mengatur atau merencanakan strategi pembelajaran efektif dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendapatkan hasil yang optimal. Berikut adalah sistem penilaian dari mata kuliah ini. Absensi 10%, tugas 30%, kuis 10%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS adalah sebesar 25%. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah pengantar ekonomi makro yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harinya? Tadi Ibu sudah memberikan referensi dan kalian sudah bisa mengerti ya? Pertama, kita sudah membahas tentang gambaran umum atau deskripsi mata kuliah, terus capaian atau ruang yang ingin dicapai dari mata pembelajaran, dan juga materi-materi atau pokok pembahasan tentang sistem penilaian terkait penilaian mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengantar ekonomi makro dan juga aliran tingkat ekonomi. Permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, terutama Indonesia, yaitu adalah pertama pengangguran yang relatif tinggi. Jadi di negara kita, negara Indonesia, pengangguran masih sangat tinggi. Kenapa pengangguran masih sangat tinggi? Karena kesempatan kerja masih kecil. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga uang barang secara terus-menerus. Inflasi yang tinggi di Indonesia dan inflasi berat itu terjadi pada tahun 98, krisis moneter, yaitu di mana harga barang pada umumnya pada naik semua. Dan biasanya inflasi itu ketika harga barang naik terus turun, biasanya dia akan sulit untuk mengalami penurunan kembali ke harga semula. Terus neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional ini berhubungan dengan ekspor, impor, ya. Terus juga berhubungan dengan transfer pemerintah atau kegiatan investasi dan budaya. Nah, neraca pembayaran ini kapan neraca pembayaran surplus? Yaitu ketika ekspor lebih besar daripada impor. Nah, sementara defisit kebalikannya itu ketika ekspornya lebih kecil daripada impor. Selanjutnya ada permasalahan nilai tukar rupiah atau kurs yang tidak stabil. Nah, biasanya mata uang acuan untuk kurs ini adalah dolar Amerika. Jadi nilai tukar ini juga sangat mempengaruhi ke ekonomi yang berpengaruh kepada ekspor, berpengaruh kepada impor, juga berpengaruh kepada kegiatan investasi dan perdagangan. Makanya pemerintah akan menjaga kestabilan kurs atau nilai tukar rupiah. Selanjutnya ada tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, perkembangan perekonomian suatu negara atau wilayah itu tergambar daripada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dia berdasarkan PDS setiap tahun. Rumusnya seperti ini ya, pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ekonomi yang bagus harus mengalami peningkatannya di pendapatan atau produksi suatu negara di tahun ini harus berusaha lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonominya mengalami nilai positif atau mengalami peningkatan. Selanjutnya, permasalahan yang cukup besar yaitu tentang kemiskinan. Negara kita mungkin masih banyak juga mengalami kemiskinan. Selanjutnya, tentang ketimpangan
Misalnya ibu menjual B, ketika semua karya dalam beras memegang uang, maka B itu akan cepat laku. Sementara kalau seandainya yang memegang B hanya beberapa orang saja, makanya tidak ada yang duit, ya. Maka B tadi cuma sedikit yang laku, hanya beberapa orang saja yang memegang. Nah, jika diilustrasikan dengan ekonomi, maka pengembangan pendapat itu akan mempengaruhi terhadap pendapatan negara. Selanjutnya tentang kebijakan pemerintah. Nah, ini kebijakan pemerintah ini diambil adalah untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan juga untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ada 3 kebijakan, ya. Yang pertama kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan juga moneter. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Ya, contohnya penerimaan negara paling besar adalah dari pajak. Makanya kebijakan fiskal ini biasanya memakai 2 instrumen penting, yaitu adalah pengelolaan pajak dan juga bagaimana pemerintah mengelola belanja negara ini. Selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan juga yang mengatur tingkat suku bunga. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dan berarti ini adalah kebijakan yang sifatnya di luar kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nanti kita lihat, ya, kebijakan. Ini salah satu itu yaitu tentang kebijakan fiskal, ya. Jadi kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kenapa kebijakan fiskal ini dilakukan? Yaitu untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Nah, di penelitian itu yang terbaru, yaitu pada tahun 2024, baru, ya, sekitar tanggal 17 April kemarin, publisnya di salah satu jurnal internasional namanya Ekonomika yang berjudul Determining the Future Prediction and Amount of Tax Revenue in Indonesia Using an Outsourcing Model. Jadi penelitian itu ini mengidentifikasi bagaimana pengaruh variabel-variabel makroekonomi terhadap penerimaan pajak. Nah, penelitian itu ini melihat bagaimana pengaruh dari variabel-variabel makroekonomi. Jadi ada 4 variabel yang digunakan. Ini variabel pertumbuhan ekonomi, variabel inflasi, variabel tingkat suku bunga, terus variabel nilai tukar. Nah, bagaimana pengaruh keempat variabel makroekonomi ini terhadap penerimaan pajak? Pada penelitian ini yaitu bisa digunakan sebagai dasar dalam menyusun komponen pendapatan dan belanja negara serta menjaga pertumbuhan ekonomi ini. Selanjutnya kebijakan moneter, ya. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral, ini Bank Indonesia, ya. Itu bernama akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan juga melalui tingkat suku bunga. Jadi yang mengatur tingkat suku bunga di negara kita adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral, ya. Tujuannya hampir sama tapi dengan kebijakan fiskal, yaitu pertama menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga, kesempatan kerja, neraca memperbaiki posisi neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Jadi ini adalah tujuan-tujuan daripada kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kebijakan lain tadi selain kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan lain yaitu pertama meningkatkan struktur ekonomi suatu negara dalam jangka panjang, mendorong peningkatan efisiensi, menggunakan infrastruktur, menggunakan perangkat yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Ini adalah kebijakan-kebijakan di luar daripada kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya ini adalah gambar area lingkar ekonomi, di mana ada perekonomian 2 sektor, 3 sektor dan juga 4 sektor. Ini hanya 2 pelaku, ya, ini rumah tangga dan perusahaan, ya. Jadi sifatnya adalah pembelian barang dan jasa oleh rumah tangga kepada perusahaan. Sementara perusahaan rumah tangga dia membayar apa? Contohnya gaji, upah, bunga, sewa, dan
Jadi ada dua pelaku, ini masyarakat atau rumah tangga, konsumen ya, dan usaha. Nah, selanjutnya perekonomian 3 sektor. Nah, perekonomian 3 sektor sama, ada rumah tangga, ada perusahaan, tapi ditambah satu lagi yaitu pemerintah. Nah, pemerintah terlibat ya, itu berada di tengah antara si rumah tangga, konsumen, dan si perusahaan. Rumah tangga, perusahaan, jadi masih ada pembelian barang dan jasa, sementara perusahaan rumah tangga yaitu gaji, upah, bunga, sewa, dividen. Kalau pemerintah dia mengatur lewat gaji, bunga, transfer, ya, subsidi, pajak, energia itu kepada rumah tangga. Sementara kalau kepada perusahaan itu adalah pajak dan juga pembelian barang dan jasa. Jadi pembelian barang dan jasa itu pada perusahaan dilakukan oleh rumah tangga dan juga oleh pemerintah. Gaji bunga juga yaitu dari perusahaan ke rumah tangga dan juga pemerintah kepada rumah tangga. Rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, si perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah. Jadi itu yang disebut aliran 3 sektor. Selanjutnya ada perekonomian 4 sektor. Sama dengan 3 sektor tapi ditambahkan internasional. Itu di luar negara ya, maksudnya internasional itu di luar negara kita ya. Nah, internasional itu yang membedakan adalah di dalam internasional ada ekspor dan impor. Jadi ada rumah tangga, ada pemerintah, ada perusahaan, ada internasional. Gerakannya sama ya, rumah tangga memberi barang dan jasa dari kepada perusahaan, si perusahaan membayar kepada pemerintah gaji, upah, rumah, sewa, dividen. Sama kayak tadi pemerintah ya membayar gaji, bunga, transfer, subsidi ya, seperti gaji PNS ya, gaji ya, subsidi ya, misalnya bansos atau apa itu. Selanjutnya rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya usaha membayar pajak kepada pemerintah, pemerintah menggunakan dan seterusnya. Sementara internasional lebih kepada ekspor dan impor. Ya, jadi ada ekspornya dan ada impornya. Jadi kalau ibarat jenisnya seperti ini ya. Jadi kalau perekonomian 4 sektor kita tidak bakal menjadi G sama dengan C tambah I tambah G tambah X tambah. Ini menggambarkan internasional. Ini pemerintah. Ini investasi ya, usahaannya mau baru ini rumah tangga atau ini adalah pendapatan ya. Pendapatan atau output ya, bisa dikatakan seperti itu adalah salah satu sektor ya. Jadi kalau 2 sektor hanya rumah tangga atau masyarakat dan usaha. Kalau 3 sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Kalau 4 sektor rumah tangga, pemerintah, perusahaan dan internasional. Internasional itu dikatakan oleh ekspor dan impor. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Baiklah, untuk menguji pemahaman atau kemampuan kalian kepada materi yang sudah disampaikan, seperti biasanya Ibu akan mengajukan pertanyaan terbuka di dalam setiap sesi pembelajaran ya. Oke, untuk mata kuliah pengantar ekonomi ini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan bagi yang dapat atau yang bisa menjawab silakan tunjukkan. Oke, pertanyaan pertama tadi bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya, silakan Bu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang membahas tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang membahas tentang tata cara mengatur jumlah uang yang beredar dan
jumlah suku bunga, tingkat suku bunga. Ya, kalau kebijakan fiskal apa contohnya? Kalau menaikkan uang beredar dan suku bunga. Kalau kebijakan Fiskal itu pajak dan pembelanjaan negara. ya, pajak itu sebagai salah satu penerimaan fiskal negara. Sekarang pengeluaran pembelanjaan negara. Bagaimana pemerintah menggunakan belanjanya untuk peningkatan atau perubahan ekonomi negara. Ya. Oke, selanjutnya tadi ada tentang neraca pembayaran. Tadi dijelaskan neraca pembayaran itu komponennya atau biasanya berkaitan dengan ekspor, impor, investasi dan perdagangan. Kapan neraca pembayaran tidak surplus dan kapan neraca pembayaran tidak defisit? Nah, kapan? Surplus adalah ketika ekspor lebih besar daripada impor, sedangkan defisit adalah ketika ekspor lebih kecil daripada impor. Ya, jadi kalau dia surplus berarti ekspornya lebih besar daripada impor. Kalau dia defisit berarti impornya lebih besar daripada Ekspor. Oke, selanjutnya tadi kita bahas lagi tentang coba Saiman. Tadi kan kita menyebut masalah-masalah yang sering dihadapi oleh suatu negara, termasuk Indonesia. Apa saja masalah-masalah makroekonomi yang dihadapi oleh negara itu? Lalu juga yang tinggi, inflasi, Yang tinggi, inflasi, neraca pembayaran nasional, ya, terus yang stabil, ya, perkembangan ekonomi, ya, kemiskinan, miskinan, ketimpangan distribusi pendapatan. ketimpangan, pendapatan. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Oke, tadi tentang kita tunggu dulu ya. Oke, tentang aliran income ekonomi ya. Kalau dua sektor saya mengalaminya Rumah tangga dan perusahaan. rumah tangga dan perusahaan. Kalau tiga sektor Rumah tangga, perusahaan, dan perusahaan. kalau empat sektor. Perusahaan. Kalau internasional kalau umum Ekspor. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Ini Ibu akan memberikan tugas ya. Jadi kita bahas kita analisis dulu. Nah, permasalahannya kan tadi ada permasalahan 7 masalah yang dihadapi oleh suatu negara termasuk Indonesia. Silakan kalian memilih salah satu dari 7 masalah tadi, bisa tentang pengangguran, bisa tentang inflasi, perekonomian, tentang pendapatan, neraca pembayaran. Nah, kalian buat esai di mana kalian menjelaskan konsep penyebab dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Selanjutnya juga bisa memberikan contoh-contoh konkret ya bagaimana masalah-masalah makroekonomi tadi mempengaruhi konsumen, pelaku bisnis, ekonomi, masyarakat dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah. Jadi